Semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Saya bikin video ini karena saya nggak mau nih temen-temen yang sekarang lagi belajar ekspor ngalamin hal yang saya alami. Saya dulu ngaktifin izin ekspor, impor aja, ekspor ya, ngaktifin izin ekspor aja sampai ke BKPM pusat. Bolak-balik nggak kebagian antrian. Ke bea cukai coba. Ke bea cukai juga disuruh ke BKPM lagi gitu. Terus ke Dinas Perindustrian Perdagangan, ke PTSP. Waduh, kurang lebih mungkin berapa ya? 1 minggu atau 2 minggu, bahkan hampir 1 bulan mungkin saya ngurusin dokumen-dokumen untuk ekspor ya. Padahal simpel banget gitu. Makanya saya pengen kasih tahu nih ke teman-teman. Jadi gini, ceritanya gini. Kita kan sudah belajar ekspor ya. Kita mau kirim barang dong. Udah dapat bayar mau kirim barang. Terus kita bikin bikin legalitas usaha atau bikin badan usaha lah, CP atau PT. Oke, di notaris itu lengkap, NIB ada, terus NPWP pasti ada gitu, terus juga izin-izin yang lain ada. Tapi kalau untuk yang di NIB-nya itu kayak aktifin izin ekspor impor, terus hak akses kepabeanannya itu belum tentu semua notaris bisa sampai ke sana gitu. Kebetulan waktu itu badan usaha kita sudah jadi dan izin ekspor impornya belum aktif. Makanya karena nggak tahu gitu ya, nggak ada yang ngasih tahu saya dulu. Ya udah gitu, karena dengar dari orang coba ke BKPM, pergilah ke BKPM. Nggak kebagian antrian, nginep gitu. Terus besoknya sana lagi, ternyata nggak ada solusi gitu ya. Terus ke bea cukai ya sama juga gitu, diarahin ke BKPM lagi gitu. Ternyata teman-teman nih pas udah saya komunikasi sama yang lain-lain, akhirnya saya ingat nih, coba saya tanya ke salah satu guru saya, Pak Nur Hidayat. Luar biasa, beliau baik banget waktu itu. Udah saya diajarin tuh buat akses ke OSS-nya. Akhirnya saya minta ke notarisnya buat akses ke OSS-nya, paspornya dan lain sebagainya. Akhirnya saya minta tuh, akhirnya bisa masuk tuh ke OSS. Karena gini, dulu itu kan kita bener-bener dari kelompok tani, bayangin bikin usaha, bikin badan hukum gitu, mana tahu tuh yang namanya OSS, mana tahu yang kayak gitu-gitu gitu ya. Itu ngeblank aja, nggak tahu gitu, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat gitu ya yang namanya OSS itu. Kalau sekarang OSS RBA gitu ya, coba teman-teman cari gitu ya. Nah, akhirnya saya diajarin sama Pak Nur Hidayat sampai akhirnya aktif tuh izin ekspor impornya gitu. Jadi saya cuma mau ngasih tahu nih ke teman-teman gitu ya. Jadi yaitu sebelum ekspor ya pastikan izin ekspor impornya aktif. Dan kalau buat ngaktifin ya yang belum aktif, nggak usah jauh-jauh ke BKPM pusat kayak saya, nggak usah jauh-jauh ke bea cukai, nggak usah jauh-jauh ke Dinas Perindustrian Perdagangan gitu ya. Cukup di OSS RBA aja gitu. Kalau sekarang ada RBA-nya, kalau dulu OSS aja. Jadi teman-teman bisa aktifin di situ, banyak tutorialnya. Kalau nggak tahu ya, coba lihat di YouTube gitu, seperti itu. Jadi ya itulah, dulu itu saya gitu, banyak banget hal-hal yang saya temui gitu. Hal-hal yang sebetulnya sepele jadinya ribet karena ketidaktahuan saya waktu itu gitu. Jadi makanya sekarang saya tuh sharing ke teman-teman tuh bukan karena bisa sebetulnya ya. Bukan karena lebih bisa atau lebih apa gitu ya. Karena saya tuh mungkin karena udah duluan aja gitu ekspor, terus saya nggak mau teman-teman ngalamin seperti yang saya alami gitu. Makanya saya sering cerita-cerita di YouTube ya terkait cara ekspor dan lain sebagainya gitu, dokumen-dokumen ekspor. Karena asli dulu tuh saya ngalamin kalau misalkan ada yang ngasih tahu tuh luar biasa gitu. Ya bersyukur gitu, kayak saya ketemu Pak Nur Hidayat waktu itu buat ngajarin ngaktifin izin ekspor ya, ekspor impor atau ngaktifin API. Jadi saya bersyukur, saya ingat masih sekarang, bahkan silaturahmi saya masih terjaga sampai sekarang gitu. Jadi makanya saya selalu bikin video-video ya pendek yang ringan-ringan gitu buat ngasih sedikit gambaran lah buat teman-teman yang sekarang lagi belajar ekspor. Mudah-mudahan ada manfaat dari video-video yang saya share gitu. Itu sih. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja. Buat ngaktifin izin ekspor impor itu nggak usah jauh-jauh, cukup di OSS aja ya teman-teman, jangan kayak saya.
Asli saya dulu sampai nginep-nginep di Jakarta. Bayangin, ongkos kalau dari tempat kita kan pelosok ya, ke Jakarta itu buat ngejar jam 8 itu harus berangkat jam 3 pagi. Itu pun berlaku juga ketika saya belajar kelas di Exim Bank waktu itu. Ya berangkat dari sini harus jam 3 pagi atau jam 4 pagi buat ngejar jam 8, atau bahkan harus nginep dulu di Rangkas Bitung di tempat temen. Kebetulan saya sekolah di Rangkas Bitung, jadi ada beberapa temen yang di sana gitu. Jadinya ya itu perjuangannya memang luar biasa. Makanya nih saya sharing ke teman-teman, ya mudah-mudahan ada gambaran dan ada sedikit manfaat lah buat melancarkan bisnis ekspor teman-teman gitu. Bukan apa ya, kalau kita bang lo bagi-bagi ilmu gratis gitu ya, maksudnya share-share pengalaman gratis gitu, apa nggak takut tersaing? Nggak lah, rezeki udah ada yang ngatur gitu ya, nggak usah lah. Yang kita cari keberkahan aja ya, nggak sih, udah bahasanya kayak motivator. Jadi itu teman-teman ya, kalau mau aktifin izin ekspor impor cukup di OSS aja, nggak usah kayak saya dulu pergi ke BKPM kemana-mana gitu, kecuali mungkin urusan yang lain ya gitu, karena notaris itu belum tentu sampai ke sana. Itu ya gambarannya, mudah-mudahan ada manfaat, ada gambaran. Kalau ada saran untuk, ada pertanyaan untuk materi-materi lain, silahkan tulis di kolom komentar. Atau ada saran, silahkan kita sharing-sharing yang ringan-ringan aja, karena yang berat-berat sudah beban kehidupan kita berat. Jadi jangan dibuat berat ya, bikin simpel aja, bikin ringan aja. Jadi sharingnya yang ringan-ringan aja gitu. Yang bisa kita share ya kita sharing gitu, yang nggak bisa ya nggak usah. Oke teman-teman, mudah-mudahan ada manfaat dari video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.